Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gigi adalah identitas diri yang unik dan sangat personal. Gigi sering disebut sebagai KTP alami seseorang yang tidak mudah hilang dan tidak bisa ditiru, bahkan pada anak kembar identik sekalipun. Gigi merupakan alat identifikasi primer yang sangat handal karena gigi adalah jaringan terkuat dan paling tahan terhadap kerusakan dibandingkan jaringan tubuh lainnya. Ini menjadi sarana identifikasi primer bersama DNA dan sidik jari untuk korban bencana, kecelakaan, atau kriminalitas yang sulit dikenali. Hari ini kita berbahagia akan kita bahas tentang identitas kita ada di gigi dengan menghadirkan guru besar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, yaitu Profesor Fahmi Oskandar, Dokter Gigi, Master Kesehatan, PhD. Namun sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Fahmi Oskandar, Dokter Gigi, Master Kesehatan, PhD. Beliau lahir di Jakarta 13 April tahun 1974 dengan bidang keilmuan, radiologi forensik, imaging, oral kraniofacial, dengan pendidikan S3 PhD dari University Science Malaysia, dengan riwayat penugasan sebanyak 24 penugasan, di antaranya Ketua Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran. Beliau telah menghasilkan 6 judul buku dan menghasilkan 116 artikel, baik nasional dan internasional, dengan indeks Sinta 859 dan indeks Scopus yang tinggi, yaitu 7, dan menghasilkan hak kekayaan intelektual sebanyak 26 judul. Beliau mendapatkan 2 penghargaan, di antaranya Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia. Kita memasuki acara inti, yaitu presentasi dari Profesor Fahmi Oskandar, Dokter Gigi Master Kesehatan PhD. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Irman Hernaman yang telah memberikan tugas ya dan undangan kepada saya untuk kita berbagi pada hari ini ya sedikit informasi mengenai gigi ya gigi. Nah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi semua para hadirin sekalian. Tidak lupa juga saya di sini menyapa terlebih dahulu ya Profesor Soeharjo Sitam. Beliau adalah guru saya, ya pembimbing saya, sehingga saya pun bisa seperti ini berkat arahan dan bimbingan beliau yang terkait pada keilmuan ya, keilmuan pada hari ini yang kita bicarakan ya. Kemudian juga saya menyapa juga para anggota guru besar di FKG Unpad, kemudian juga di Dewan Profesor ya ya di sini saya melihat ada Prof Akbar ya, ada Prof Dan Rianto ya. Eh, dan saya tidak dapat menyebutkan satu-satu karena peserta terus bertambah naik, ini sudah 178 ya. Saya agak kesukaran menyebutkan satu-satu. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Ada juga di sini ada Ibu Mercy ya, dari perwakilan saja dari ujung ke ujung dari Papua ya, Ibu Mercy yang juga sempat menghadiri ya sebagai seorang pengacara ya di mana kita kerjasama Unpad dengan di Papua dalam penanganan kasus-kasus identifikasi dari gigi ya, yang di kasus Papua itu banyak kita lakukan ya untuk membantu masyarakat Papua ya. Dan saya langsung ke ujung barat, itu di sini ada Dokter Nurul ya, yang dari Aceh ya, ya juga sudah bisa mengikuti ini ya. Dan kalau yang di tengahnya sangat banyak sekali, luar biasa.
dari dari Jawa, Kalimantan ya, dan baik dari teman-teman sejawat dokter gigi, dari teman-teman sejawat praktisi hukum, dari teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia. Ya, Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan amanah ya dari Dewan Profesor ya untuk berbagi mengenai gigi ya. Nah, tentu saja masalah gigi ini biasanya kita identik ya. Kalau mendengar gigi itu selalu kita berpikirnya adalah sakit gigi ya, tentu saja ya. Berpikirnya sakit gigi, kemudian gigi berlubang ya, dan ditambal dan dicabut begitu ya. Ya biasanya demikian ya. Nah, tapi kali ini ya tentu kita berbicara gigi, tetapi tidak dalam konteks apa yang telah saya katakan barusan. Ya, kita saya akan menjelaskan ya adanya satu fungsi lain dari gigi, di mana gigi itu ternyata ya bisa memberikan satu apa namanya informasi identitas kita gitu. Nah, kita biasanya tahu identitas kita biasanya terpampang ya mungkin tadi di awal ada CV ya, kemudian ada di kartu penduduk ya, seperti itu. Nah, tapi ternyata identitas kita itu tercatat di dalam organ tubuh biologis kita. Nah, salah satunya yang bisa menyimpan hal tersebut adalah gigi. Saya mohon izin untuk sedikit memberikan apa tayangan presentasi ya. Mudah-mudahan bisa membantu bagi para audiens semua yang bisa mengikuti pada hari ini ya. Ya, sudah terlihat ya. Baik. Kalau sudah terlihat ya. Jadi saya memberikan tajuk tayangan tema kita pada hari ini yaitu identitas kita ada di gigi. Nah, jadi eh, kalau kita sudah eh, wafat ya, meninggal ya. Nah, itu identitas wajah kita itu tidak bisa dilihat lagi, ya, tidak bisa dikenali lagi. Kenapa? Karena ada proses-proses kematian, ya, yang mengiringi kematian tersebut, yang membuat wajah kita tidak jelas lagi terlihat, ya. Saya tidak bisa menayangkan wajah seseorang dalam keadaan hidup dan keadaan mati di sini ya karena terkait etika ya jadi pada tidak siap untuk melihatnya tapi pada intinya wajah kita ketika hidup dengan ketika sudah mati itu tidak bisa dikenal ya padahal dalam proses untuk selanjutnya baik proses administrasi mengiringi kematian tersebut ya itu diperlukan. Contohnya ya berita acara kematian. Nah, berita acara kematian itu hanya bisa di, apa ditentukan kalau memang benar-benar sudah ada bukti-bukti kematian. Yang bisa dilakukan surat bukti kematian itu adalah dengan dokter forensik ya, seperti itu. Nah, tapi apa daya kalau misalnya wajahnya tidak dikenal, ya mukanya tidak dikenal, ya dalam misalnya kematian yang disebabkan oleh bencana dalam beberapa waktu tertentu, baik dalam hitungan hari, minggu atau bulan, ataupun selanjutnya dalam hitungan tahun, ya itu menyebabkan kita nggak tahu itu, ya siapa sebetulnya yang mati itu, gitu. Nah, ternyata pada intinya ya mengenal tersebut ya banyak metode yang dilakukan ya. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi dari giginya. Nah, kita akan ikuti ceritanya pada hari ini ya pada sore hari ini kenapa gigi itu bisa memberikan informasi kepada kita untuk pengenalan identitas seseorang ya. Jadi gigi itu dikatakan di sini kalau di forensik odontologi itu gigi sering mampu ya berbicara ya memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjukkan identitas tersebut ya. Kenapa demikian? Ini gigi itu dapat bertahan ya pada proses pembusukan, trauma, kebakaran ya atau proses lainnya ya dibandingkan dengan organ tubuh lainnya.
ya. Malahan sampai saat ini secara keilmiahan gigi manusia itu paling kuat, ya, paling kuat dibandingkan dengan organ tubuh lainnya, ya. Ya, dibandingkan tulang misalnya begitu, gigi itu kuat, ya. Kalau tulang dalam sekian waktu rapuh, tapi gigi, ya, dalam ribuan tahun. Malahan saya juga sedang menangani, ya, kasus untuk gigi yang kondisi jutaan tahun, ya, itu masih kuat giginya, ya, tidak ada kerusakan, ya. Kalau ditanyakan kenapa gigi itu bisa berlubang gitu, ya, ya, gigi itu cuma tidak kuat karena produk asam dari bakteri, ya, bakteri mulut, ya, kuman-kuman patogen yang ada di dalam mulut, ya, seperti itu. Nah, itu saja rusaknya, ya. Tetapi kalau karena sebab-sebab yang lain, ya, itu gigi itu sangat kuat, ya. Kemudian, ya, kita akan bicara kenapa gigi di sini. Saya akan singgung sedikit mengenai anatomi gigi dan DNA-nya, dan ada catatan gigi dan kepentingan hukumnya, ya, terkait pada apa kasus-kasus yang ada, ya. Dan ujungnya kita perlu memperhatikan bagaimana gigi ini bisa menjadi bagian dari aspek catatan kependudukan di Indonesia. Nah, kita tahunya ya fungsi gigi ini selama ini, ya, mengunyah, ya, makan, ya. Kalau nggak ada gigi susah, ya, makan, ya, menggigit, ya. Nah, kemudian bicara. Kalau tidak ada gigi, ya tentu ada baik vokal konsonan yang ada kita ucapkan itu menjadi tidak tepat, ya, akan sukar kita bicara. Kemudian juga estetik, ya. Nah, ini lagi tren, ya, viral, ya, bagaimana gigi itu terlihat rapi, ya, baik, cantik, ya, susunannya baik, ya, dipasang dengan apa ortodontic fix, ya, kawar gigi misalnya begitu, dibuat protesa, diputihkan. Nah, ini. Nah, selama ini yang tahu secara filsafat, ya, untuk kepentingan fungsi gigi baru tiga ini saja, ya, baru tiga ini saja, ya, di Indonesia, ya. Nah, tapi saat ini, ya, kita angkat, ya, di Fakultas Kedokteran Gigi, ya, peran dari gigi itu ditambah, yaitu untuk mampu menunjukkan identitas seseorang, ya, di mana gigi itu sebetulnya sebagai arsip biologis dan klinis, ya. Nah, ini akan sangat bermanfaat apabila identitas visual dari wajah seseorang itu sudah tidak bisa dikenali lagi, ya. Nah, mengapa gigi menjadi media identitas di sini? Ya, karena gigi itu mempunyai sifat seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa mempunyai ketahanan yang baik, ya, dari sistem tubuh manusia, ya. Nah, ini ada bagian yang putih dari gigi itu, enamel, sangat itu mempunyai mineralisasi yang baik, ya, sehingga mampu bertahan, ya, terhadap kondisi-kondisi yang tertentu, ya. Kemudian juga sifatnya ini unik, ya, baik dari posisinya, bentuknya, ya, sistem pertumbuhan atau erupsinya, ya, ataupun sudah ditambalnya misalnya, atau sudah diperbaiki dengan protesa gigi. Nah, itu membentuk karakteristik yang berbeda-beda dari satu dengan yang lainnya. Ya, perlu diketahui bahwa setiap pola bentuk gigi manusia, ya, antara satu dengan yang lainnya itu perbandingannya 1 sampai 2 miliar, ya. Jadi kalau dicek gitu, ya, antara manusia dengan yang lainnya di dunia ini, ya, kayaknya tidak ada yang sama, ya, karena hampir lebih, ya, apa dari dua miliar, ya, eh, kesamaannya tersebut, ya. Walaupun juga pada kembar identik, ya, kembar identik ada dua dua manusia yang kembar identik, giginya ternyata tidak sama, ya. Ini menarik, ya, menarik sekali. Kemudian terdokumentasi, ya, bahwa dokter gigi mampu mencatat, ya, odontogram, ya, ada radiograf di sini, ada pakarnya Prof. Soeharjo, ya, radiograf gigi, ya. Nah, itu bukan hanya diagnostik, ya, tetapi untuk identifikasi yang akan berkembang, ya. Kemudian juga foto dan riwayat perawatannya. Nah, ini anatomi gigi sepintas yang saya jelaskan. Semuanya ada sebagian dari para audien pendengar yang sudah mengetahuinya.
ada juga yang mungkin belum ya, bahwa gigi itu ada beberapa lapisan ya, lapisan luar email yang putih ya, yang mampu melindungi bagian dalamnya ya, ada bagian dalam itu dentin, dan kemudian ada bagian pulpa. Pulpa itu terdiri dari bagian DNA, pembuluh saraf, apa namanya, rongganya ya, di mana rongga pulpa ini bisa menentukan umur manusia ya, bisa menentukan umur manusia dengan baik ya, ya sampai tua. Jadi kalau ketemu gigi ya, kita ukur rongga pulpanya, itu bisa menentukan, oh pemilik gigi ini adalah umurnya sekian ya, seperti itu. Nah, kemudian bagian bawahnya itu ada sementum dan akar yang membentuk, tiap orang beda-beda ini ciri akarnya dari gigi ya. Ada yang lurus, ada yang melengkung, ada yang menyatu ya, konvergen, ada yang divergen ya, mengembang dan lain-lain ya. Kemudian perawatan endodontik, kalau misalnya ditambal gigi, itu dimasukin bahan-bahan perawatan gigi di dalam akarnya di sini ya, itu juga memberikan bentuk yang berbeda-beda tiap manusia ya. Selain itu ada periodontium, itu penyakit periodontal, itu kalau kita sering mendengar ada karang gigi ya, penyakit gusi suka berdarah. Nah, ini ya. Dan kondisi-kondisi itu ya, dari pendukung gigi ini bisa memberikan informasi dalam identifikasi, terutama pada kehilangan tulang dan lain-lainnya ya, di dalam rahang tersebut. Nah, kalau jaringan yang terkuat dari gigi itu adalah enamel, ya. Enamel peringkat pertama, kemudian dentin, dan selanjutnya pulpa, ya. Nah, ini eh, kemampuan dari gigi, ya. Kalau dari suhu itu 1000 derajat Celcius, ya, antara segitu masih mampu berkuat, ya. Tidak hancur giginya, ya, masih mampu memberikan bentuk yang baik, ya. Kita sudah ada riset ya, dengan di sini juga saya tapi belum lihat, ada Prof Yoni ya, Prof Yoni sejawat ya, terus melakukan riset ya dengan membakar gigi, ternyata betul ya, gigi itu dibakar dan sampai 1000 derajat Celcius itu kuat ya. Begitu juga dengan gigi, sifatnya direndam dengan air laut ya, dengan kondisi begitu lamanya ya, itu ternyata tidak hancur. Makanya kalau korban-korban tenggelam yang sudah tidak dapat dikenal lagi wajahnya, yang dilihat giginya. Ya, seperti itu. Nah, itu sifat-sifat dari kemampuan dari gigi. Apalagi yang terkubur, ya, terkubur lama, yang baik dalam hitungan tahun sampai hitungan jutaan tahun. Ya, jadi di Jawa Barat ya, kita sudah melakukan kerjasama dengan BRIN ya, Balai Arkeologi, ada tenaga ahli Bapak Dr. Lutfi untuk mengidentifikasi manusia purba ya, rangka manusia purba, ditemukan 7 rangka di Gua Pawon di Gunung Masigit ya, di Padalarang ya. Dan itu alhamdulillah bisa teridentifikasi semua, baik jenis kelaminnya, baik umurnya, baik pola hidupnya, itu dari gigi ya yang masih tersisa. Jadi ketika mau diambil rangka tulangnya itu rusak atau hancur ya, susah nggak bisa. Tapi kalau giginya bisa kita pegang, kita ambil, lakukan diagnostik dengan terutama bagian dengan ala-ala apa, dengan instrumen metode yang non invasif ya. Apa yang non invasif? Alatnya itu adalah salah satunya yang paling utama adalah dengan radiologi ya, dengan radiologi ya. Dengan begitu dengan radiologi alat gigi itu utuh, tidak hancur ya, dilakukan untuk virtual oral otopsi ya, namanya seperti itu ya. Dengan radiologi kita melakukan virtual oral otopsi ya. Kemudian dari jaringan menjadi informasi ini maksudnya bahwa biologis ya, kepentingan yang dilihat dari gigi itu kita bisa menentukan DNA-nya ya. DNA-nya tersembunyi ya, tersimpan rapi ya, utuh ya. Jadi banyak pada kasus-kasus tertentu ya, misalnya pada kasus untuk menentukan DNA pada rangka yang ditemukan yang terbakar ya, korban-korban yang terbakar pada kasus yang terakhir sedang ditangani juga ya, dengan rekan-rekan Kontras ya Jakarta ya, itu ditemukannya rangka gigi yang sudah terbakar. Nah, diidentifikasi ya, bisa diambil DNA-nya, kemudian ditentukan ini siapa
pemilik giginya. Ya, bisa juga ditentukan dari usianya, ya, ya, menentukan usia dari gigi. Kemudian jenis kelaminnya, ya, juga demikian, ya. Nah, kalau dari morfologinya, dari ukuran, dari gigi, bentuk, akarnya, ya, mahkota cups itu, mahkota gigi yang putih itu, ya, itu juga menentukan variasi-variasi anatominya, ya. Demikian juga dengan posisi, ya, posisi gigi ada yang berputar, ya, rotasi, ada yang berjejal, posisi gigi, crowding, ada yang jarang-jarang diastem, ya, seperti itu. Ada yang impaksi, gigi gigi bungsu, katanya, ya, gigi ujung bungsu dia terpendam. Itu memberikan gambaran yang spesifik, yang khas, ya, yang mampu memberikan apa identitas informasi identitas seseorang, ya. Nah, kemudian secara klinis tadi tambalan, bentuk tambalan dari gigi setiap orang berbeda-beda. Ya, tidak bisa disamakan, ya. Kemudian juga bentuk mahkotanya, endodontik ini maksudnya perawatan saluran akar, ya. Kalau di sini pakarnya Pak Dekan, ya, Prof Dudi, ya. Itu bisa memberikan kita ketemu satu saja ada komparasi bentuk perawatan saluran akar itu bisa ditentukan pemilik dari gigi itu. Nah, kemudian juga adanya bentuk implan gigi yang sekarang juga sedang viral, ya. Kalau mau buat protesa gigi, pasang implan. Itu juga implannya bisa memberikan apa informasi identitas, ya, termasuk juga protesa gigi, ya. Perlu diketahui dengan protesa gigi ini, ya, dulu dalam sejarahnya Hitler, ya, Hitler. Hitler itu teridentifikasi jenazahnya dari protesa giginya, ya, di dunia, ya. Teridentifikasi, ya. Kalau dari odontogram, ya, itu salah satu apa namanya kasus yang terkenal adalah identifikasi gigi-gigi dari Marilyn Monroe. Ya, Marilyn Monroe itu tokoh artis masa lalu, ya, ya yang apa yang terkenal, ya, diketemukan di dalam apartemen ataupun kamar hotelnya seorang wanita yang tidak dikenal lagi wajahnya, ya. Nah, pas dilakukan pengecekan terhadap giginya ternyata itu Marilyn Monroe, ya. Nah, itu. Nah, kemudian kondisi-kondisi penyakit, ya, ini sangat sudah ahlinya sini banyak, ya, ya, dengan apa secara radiograf, ya, bisa dideteksi karies, lesi periapikal, periodontal, ya, dan kausan lainnya. Nah, gigi mampu menyimpan informasi DNA, ya. Nah, ini di dalam pulpanya kita bisa mengambil DNA. Ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan lembaga Eijkman, ya. Kita sudah mengekstraksi dari pulpa gigi, ya, untuk menentukan DNA-nya, ya, pemilik siapa. Bukan hanya pada manusia modern saja, tetapi juga pada manusia pada zaman dahulu, ya. Itu sudah bisa, ya, Universitas Pajajaran untuk mengekstrak, ya, DNA dari gigi, ya, ekstrak DNA manusia dari gigi. Nah, nanti pembandingnya ini bagaimana? Ya, kita bisa membandingkan dengan ekstrak DNA dari mana saja dari seluruh tubuh. Ya, kalau mau menentukan itu apakah benar keluarganya, anaknya itu diambil pembanding dengan ekstrak DNA dari orang tuanya. Ya, 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 kita katakan logisnya itu sebagai tes paternity, ya, paternity test. Ya, jadi diambil dari saliva atau ludah orang tua kemudian dibandingkan dengan gigi, ya, DNA dari gigi, ya, kalau misalnya sama matching itu memang benar positif, ya, kerabat atau keluarga ataupun anaknya, ya, yang disebut demikian. Ini keunikan gigi, ya, baik yang tadi posisi, rotasi, crowding, diastem, bentuk, ya, sama tadi penjelasannya, ya. Ya, jadi intinya poin kalimat di bawah ini, ya, semakin banyak ciri independen yang cocok, ya, dengan antara data antemortem dan data postmortem. Ini maksudnya data antemortem ini data-data catatan sebelum kematian, ya, sedangkan dan postmortem ini adalah catatan data-data setelah kematian, ya, yang semakin kuat memberikan kesimpulan identifikasi.
Jadi intinya ya catatan sebelum kematian itu sudah ada dan catatan sebelum kematian juga sudah ada, tinggal dikomparasi untuk kecocokannya. Ini identitas apa sebetulnya sih yang dapat diinformasikan dari gigi ya? Langsung bisa identifikasi ya identitasnya ya, baik nama ya pada rekam medik antemortem ya, kecocokan radiografnya ya, ini yang dikembangkan ya, di sini di bagian radiologi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran ya. Nah, juga melihat dari apa pendukung-pendukung bahan yang lainnya, baik dari protesa gigi, implan dan lain-lain ya. Kemudian bioprofilnya ya di sini bisa diidentifikasi umur, jenis kelamin ya, kemudian afiliasi populasi ya. Jadi ininya ya, rasnya ya, rasnya itu bisa ditentukan ya, baik dari bentuk-bentuk permukaan anatomi yang ada di gigi ya. Kemudian riwayat hidup ya, perawatannya ya, akses perawatan giginya itu bisa ditelusuri, kebiasaan-kebiasaannya, riwayat trauma, ortodonti, ya perawatan ortodonti ya dan lain-lain. Juga yang paling penting ini pola hidup ya, pola hidupnya. Ya, riwayat pola hidupnya. Kemudian beberapa informasi yang terkait ini memang merupakan satu informasi yang sensitif ya. Jadi data rekam medik itu gigi, data rekam medik gigi itu sama seperti data rekam medik lainnya ya. Ada etiknya yang harus dilindungi dan semua bertujuan untuk medis dan hukum atau kemanusiaan yang sah. Jadi tidak sembarangan ya, gigi apa data informasi gigi itu disebarluaskan, diperoleh kecuali dari dokter ya, praktisi hukum, perintah hakim, misalnya pengadilan, ataupun juga dimiliki oleh pribadi ya, pasien atau pemilik gigi tersebut ya. Ini contoh odontogram ya, peta gigi ya. Jadi kalau mau mencatat gigi, kode-kodenya demikian. Ini yang dipelajari para mahasiswa, para dokter forensik ya, para dokter forensik odontologi ya, untuk menyesuaikan dengan kode-kode internasional seperti ini ya. Acuannya kita masih mengacu pada sistem Interpol ya. Kalau di FKG Unpad mengacu pada sistem Interpol ya, tidak mengacu pada yang lainnya karena eh, data ini harus sama seluruh dunia ya. Jadi diharapkan tidak boleh berbeda-beda ya. Jadi tidak ada gaya apa odontogram Indonesia, ada odontogram negara lain ya, tidak demikian. Ya, semua satu di internasional ya. Data-data baik warna, bentuk ya, kode-kodenya ini semua harus sama ya. Dan ini juga harus diperbarui karena kondisi gigi itu tiap saat-saat berubah. Nah, ini tugas para dokter gigi ya, para dokter gigi untuk mencatat ini ya. Jadi jangan 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 apa lupa kalau ada pasien yang berobat ya, itu dicatat ya. Atau kalau tidak dicatat dalam dokternya minta para masyarakat minta kepada dokter giginya, catatan gigi saya ada enggak gitu ya, nanti dokternya akan membantu ya untuk memberikan catatannya karena bisa jadi catatan gigi itu akan bermanfaat pada satu saat ya. Nah, kemudian apa sih yang dicatat ya? Karies, kalkulus, kalkulus ini karang gigi ya. Nah, kemudian kondisi impaksi ya, gigi yang hilang, missing tooth, kemudian diastem, gigi yang kondisi apa jarang tumbuhnya ya, kelainan periodontal, ya gusinya terbuka, yang suka berdarah, ya crowding, ya giginya berjejal, bertumpuk-tumpuk ya. Kemudian ada fraktur dari gigi ya, ataupun fraktur tulang lainnya ya. Nah ini semua dicatat di dalam odontogram ini ya. Dan ini semuanya akan bisa membantu mengidentifikasi identitas pemilik giginya. Ya. Nah, minimal isi odontogram itu apa? Nah, giginya konsisten tadi kan dengan sistem FDI ya, ataupun dengan Interpol ya. Kalau kode giginya FDI, FDI ini Federation Dental International ya. Jadi sudah terstandar ya, nomor gigi di dunia itu gigi yang depan itu semua sama seluruh dunia ya saat ini ya.
kemudian status giginya ya minimal sudah terrestorasi ya, itu ada bahan tambalnya ya atau protesa lainnya, kondisi patologis, karies, fraktur dan lain-lain ya, perawatan saluran akar ya. Dan ini yang kita sekarang terus apa radiograf gigi ya, karena sudah sangat populer. Dulu pada waktu mempopulerkan pemanfaatan radiograf gigi ya itu begitu sukarnya bagi masyarakat kita untuk menerima itu ya. Tetapi masyarakat kita sekarang ya sudah ini ya apa pemahamannya sudah sangat tinggi. Jadi kalau mau berobat gigi sekarang sudah pada minta di ronsen dulu ya, Prof. Suharjo ya. Kalau sekarang sudah minta pasiennya ya di ronsen ya. Kalau dulu kita mensosialisasikannya agak sukar ya karena wah repot bolak-balik lagi sakit gigi masa disuruh ronsen gigi. Pada nggak mau ya. Tapi sekarang alhamdulillah masyarakat kita. Dan untuk radiograf gigi itu ya kita berusaha sungguh-sungguh akan mencantumkan di medical record elektronik ya. Sekarang termasuk dengan yang digalakan oleh PB PDGI ya harus dicantumkan minimal radiograf gigi satu mulut itu panoramik namanya. Ya, itu dicantumkan dan mencantumkan juga nama dokter ya fasilitasnya apa tempat kliniknya tempat prakteknya ya karena bisa melacak ya, nanti untuk para teman penyidik ya dari kepolisian dari DVI untuk mendapatkan data-data antemortem tersebut kepada tempat praktek dokter gigi. Prinsipnya untuk membandingkan ada data antemortem ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem itu memeriksa gigi ya dengan jaringan sekitarnya yang disebut dengan otopsi oral ya pada jenazah yang tidak dikenal atau rangka-rangka ya rangka jenazah ya itu diperiksa ya. Kemudian dilakukan perbandingan ya antara catatan gigi yang sudah jadi jenazah tadi postmortem dengan catatan gigi yang belum menjadi jenazah yang antemortem ya. Baru diambil satu kesimpulan ya di mana kesimpulan itu cukup bermacam-macam ya ada positif, probable, insufficient, dan exclusion ya seperti itu ya. Nah, data gigi yang kuat ya itu apa saja? Nah, ini yang kita harus tahu. Pertama odontogram ya, odontogram. Yang kedua radiograf gigi. Yang ketiga foto gigi ya. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita apa viralkan ya. Foto gigi ya. Foto gigi baik intraoral, ekstraoral atau foto senyum ya. Kenapa demikian? Karena foto gigi ini sangat membantu sekali pada kasus-kasus yang tidak ada odontogram dan radiograf ya. Nah, kenapa demikian? Karena foto gigi ya di masyarakat itu sudah hampir lazim dilakukan ya. Melakukan foto selfie ya. Hanya sayangnya gitu ya ketika kita melakukan foto, kebiasaan melakukan foto itu tidak tampak gigi ya, senyumnya tidak kelihatan gigi gitu. Ya, jadi kalau sekarang mau berfoto ya nanti jangan lupa kita apa tersenyum ya, buka giginya ya supaya pada tahu semua ada giginya ya. Kemudian adanya model gigi, kalau di dokter gigi ada dicatat apa dicetak ya giginya dan juga ada pencetakan atau dengan scanning ya sekarang intraoral scanner ya untuk mendapatkan catatan giginya ya secara tiga dimensi. Nah, ya dari semua itu radiograf yang menjadi sering menjadi pembanding yang sangat kuat ya karena menunjukkan struktur yang tidak terlihat dari luar. Dari semua ini empat ini hanya radiograf. Makanya secara internasional ya radiograf gigi itu sangat menjadi pilihan utama, yang pertama dan utama ya untuk melakukan identifikasi dari gigi tersebut ya. Selain dari odontogram ya. Perlu dikasih tahu bahwa diinformasikan bahwa gigi itu sebagai identifikasi primer. Nah, identifikasi primer ya untuk identitas manusia itu hanya tiga ya, hanya tiga yang dikenal. Pertama ya dari dental record ya dari gigi nih.
ya, yang termasuk odontogram, radiograf, dan foto ini. Ini dental record ya. Kemudian dari kedua fingerprint, sidik jari ya, sidik jari. Ya, ini sudah sering kalau kita ke luar negeri mau buat SIM ke kepolisian ambillah pakai sidik jari ya, pakai absen. Ini yang begitu populer ya di mana saja ya. Kemudian yang kedua adalah DNA. Ya, DNA ini ya mempunyai keakuratan yang baik ya, tetapi sayangnya sampai saat ini di Indonesia masih mahal ya, masih mahal ya. Nah, jadi dan memerlukan waktu yang lama ya. Sedangkan untuk dental record itu relatif lebih murah ya. Kemudian waktu untuk identifikasinya sangat cepat ya. Apalagi kalau sudah ada radiograf, foto dan odontogram ini. Ya. Jadi kalau dari Interpol itu sudah internasional ya menempatkan data gigi ya sidik jari dan DNA sebagai metode ilmiah untuk identifikasi korban terutama bencana ya bencana massal ya. Nah, apa saja sih alurnya ya untuk ini ya untuk identifikasi gigi dalam DVI. DVI ini Disaster Victim Identification ya. Kita kumpulkan data-data antemortem ya, data-data giginya dari keluarga ya, keluarga ditanya-tanya, dicatat semuanya, dikumpulkan foto senyumnya, foto ronsennya, radiograf ronsennya ya. Nah, kemudian lakukan periksa gigi pada jenazahnya ya. Nah, setelah itu bandingkan ya. Di jenazah pun dilakukan fotografi dan juga radiograf. Ya, ini penting. Jadi kalau gigi pada jenazah apakah sudah dicatat saja? Tidak ya. Bukan hanya dicatat saja, tapi di ronsen pada jenazahnya. Ya, dilakukan dengan teknik-teknik lakukan khusus ya untuk radiograf pada jenazah ya. Kemudian dibandingkan, dicocokkan ya ciri-cirinya dan dilakukan rekonsiliasi. Ya, ini gigi ini cepat ya untuk dapat digunakan, dimanfaatkan ya apabila data-datanya itu juga lengkap ya, dapat rapi dan dapat diakses ya secara baik ya. Ini peranan gigi untuk kepentingan hukum adalah menetapkan identitas korban kecelakaan dari bencana, ya, kasus pembunuhan, ini banyak sekali ya ditangani atau kebakaran, ya, membantu pembuktian perkara melalui keterangan ahli odontologi forensik ya. Ini di saksi ahli di persidangan ya membuktikan bahwa ini pemilik giginya, ya, baik gigi dari korban ataupun pelaku misalnya, gitu ya. Kemudian menilai luka gigitan ya kondisi gigi terkait dengan dugaan kekerasan ya jadi ini apakah benar digigit ini ya dengan gigitan gigi siapa yang gigit ya yang melakukan itu ya jadi bekas gigitannya teraan gigitan itu disebut bite mark ya teraan itu bisa diidentifikasi ya nah ujungnya adalah kepentingan administrasi dan hukum ya seperti berita acara kematian ya seperti untuk penunjukan penentuan surat waris asuransi dan lain-lain yang terkait pada jenazah tersebut ya. Nah, bukti gigi ini harus dilihat atau dibaca dalam sistem hukum ya Indonesia terkait pada relevansinya, metodenya, dokumentasi dan kerahasiaan. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya ada dulu ada foto ditangkapnya seseorang ya, kemudian dilihat diperiksa sedang diperiksa giginya ya. Jadi itu merupakan suatu prosedur hukum sebetulnya di internasional di negara lain yang sudah terjadi dengan baik ya, dilakukan dengan baik ya. Tapi sayang kalau di Indonesia ini kelihatannya belum ya. Jadi kalau terpidana ataupun yang ditangkap ya, tersangka atau apa untuk memastikannya itu tidak ada diperiksa gigi ya. Saya baru dirujuk saja dari lapas ya, Sukamiskin ya, ada beberapa sejawat ya yang kasus-kasus tidak semuanya ya kasus-kasus tertentu saja yang diminta diperiksa giginya. Padahal standarnya itu harus ya harus diperiksa ya, tapi belum dilakukan dengan sistem hukum di Indonesia ini. Ya. Apa yang membuat bukti gigi itu sah ya dokumentasinya asli itu gigi itu nggak bisa susah direkayasa ya. Nah baik catatannya radiograf foto dan metode ini teruji ya dapat dijelaskan secara ilmiah ya dan ini chain of custody ini katanya ya siapa yang memegang kapan dan bagaimana tersimpan dengan baik itu bisa dipertanggungjawabkan ya.
serta itu laporan transparan ya, terbuka saja ya dengan berbagai metode ya bisa diuji dengan baik ya. Nah, prinsipnya ini bukti-bukti ini ya tidak boleh ya selalu saya jelaskan kepada mahasiswa ya jangan dilebih-lebihkan ya, menjelaskan apa saja yang didukung dari data tersebut ya dan dapat disimpulkan ya. Jadi nggak boleh dilebih-lebihkan atau ditambah-tambahkan ya. Walaupun itu hanya gigi. Kalau jumlah giginya sekian atau bentuknya seperti ini, kita harus tulis apa adanya ya. Karena prinsip kejujuran yang harus ditengahkan di sini tidak boleh direkayasa data-data gigi tersebut ya. Nah, ini bite mark contoh ya, teraan gigitan ya. Ini contoh teraan gigitan bisa diidentifikasi. Jadi kalau ada bekas gigitan itu bisa diidentifikasi siapa yang menggigitnya ya, siapa yang menggigit, gigi punya siapa itu ya. Nah, itu bisa dilihat ya. Nah, ini foto senyum ya, alternatif ya. Ini sedang di riset, diteliti ya dengan luar biasa ya oleh mahasiswa kita, Dr. Pandemade ya. Ini juga sudah hadir. Terima kasih dari Bali ya. Nah, beliau ini ya mengembangkan, mengidentifikasi, membantu pada kasus longsor Cisarua yang tempo hari terjadi di bulan-bulan Februari ya. Nah, itu berhasil teridentifikasi dari foto senyum ya hampir 100 jasad manusia ya yang itu dengan foto senyum ini. Karena apa? Karena di daerah pedesaan itu tidak ada catatan gigi ya dari odontogram dokter-dokter yang ada di sana, masyarakat sana itu tidak mungkin pernah ke puskesmas tapi tidak ada catatannya ya, catatan odontogramnya. Jadi kita kesulitan, makanya kita kembangkan satu alternatif dengan foto senyum. Nah, bagaimana melakukan foto senyum ini? Ini contoh ya, kalau kita buat foto seperti ini ya. Nah, sayang sekali ya tidak ada aturan di Indonesia ketika membuat foto KTP, NIK ya, itu harus tersenyum tanpa gigi ya. Betul ya. Nah, ini saya pikir harus direkomendasikan ya, saya sebagai ini apa apa peneliti ya eh, dari Universitas Pajajaran, kita akan merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan, Menteri Dalam Negeri ya, harapannya ada data foto tersenyum ini ya yang tersimpan ya di KTP ya, KTP ya. Jadi kalau mau ada versi tidak tersenyum silakan saja, tapi ada juga foto yang tidak, yang tersenyum tanpa gigi ya, dengan barcode misalnya seperti itu. Karena itu sangat bermanfaat ya. Nah, data ini, foto ini tentu masalah keamanannya ya takutnya disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak diinginkan ya, tentu harus dipikirkan sistem security-nya ya. Jadi tidak bisa sembarangan bisa mengakses foto-foto tersenyum seperti ini ya, seperti itu. Nah, ini tekniknya seperti ini yang kita akan sosialisasikan dan kita akan coba di desa Pasir Lango ya, Cisarua nanti pada tanggal 30 April ini untuk sosialisasi pada masyarakat sana, dan nanti selanjutnya kita akan lanjut dengan pada masyarakat yang ada di sepanjang sesar yang ada di Jawa Barat ya. Sesar yang perlu kita ketahui, sesar aktif ya di Jawa Barat ini, mudah-mudahan ada yang mengikut dari Fakultas Geologi ya, yang sudah memetakan ya sesar-sesar aktif dan penduduk di daerah seperti itu rawan sekali ya, rata-rata dari pedesaan. Dan itu harapannya semua walaupun punya KTP ya, tapi foto senyum ini minimal ada. Itu target kita ya. Nah, ini foto senyum itu baik dari frontal ya, tanggalnya itu harus penting karena kita akan mengidentifikasi berdasarkan tanggal dan umurnya nanti ya. Resolusi ketajamannya itu harus baik ya. Kemudian ada teknik-teknik tertentu ya. Nah, jadi disimpannya foto ini kepada keluarganya di luar ya. Jadi harapannya yang ikut pada hari ini, nah ini hayo mulai hari ini kita buat foto semua rame-rame ya, foto tersenyum tanpa gigi, dan kirimkan foto tersenyum itu pada keluarganya yang tidak satu rumah ya, yang tidak satu rumah tapi keluarga jauhnya. Karena nanti yang melaporkan kalau terjadi sesuatu itu keluarga jauhnya ya, kondisi oh, ini hilang, ini foto giginya dalam keadaan tersenyum.
Nah, ini tadi volume pulpa pada prinsipnya bisa menghitung umur manusia. Semakin tua manusia, ya kondisi pulpa manusia itu semakin mengecil, sehingga dia berbanding lurus, ya berbanding lurus dengan umur manusia. Jadi ketemu satu gigi itu sudah bisa diidentifikasi umurnya, ya. Pakai metode apa? Radiograf, radiograf 3 dimensi, ya dengan CBCT, ya seperti itu. Dan ini sudah bisa kita lakukan di Universitas Pajajaran. Usia dari gigi, ya ini dari janin, anak-anak sampai tua, ya. Nah, kenapa dari janin perlu apa bayi-bayi itu? Ya, pada kasus-kasus untuk aborsi ya. Untuk kasus aborsi itu pada banyak di Jakarta dibuang ya, dikuburkan ya. Itu bisa ditentukan ini karena diaborsi karena penyakit dengan batas usia tertentu atau tidak. Nah, itu diidentifikasi umurnya dari gigi ya, salah satunya dari gigi dan sekali lagi dilakukan dengan teknik radiograf. Kemudian, nah ini bentuk-bentuk tadi ya, ada implannya ya, yang ada di gigi. Nah, ini kita sedang mengumpulkan para para laboratorium dental ya. Sekarang sudah mulai lupa ya para laboratorium dental untuk memberikan identitas pada gigi protesanya atau implannya, identitas pembuat ya laboratorium tersebut. Karena kalau misalnya ketemu ini pada kasus pesawat Air Asia itu banyak ditemukan ya protesa gigi ya implan ataupun braces ya bracket ya untuk menentukan itu. Tapi kita nggak tahu itu siapa yang memasangnya, ya. Nah, makanya itu harus diinikan lagi, ya. Saya mohon maaf lupa ya mengundang laboratorium dental pada hari ini, ya. Padahal di Bandung di nasional ini banyak gitu, ya. Karena mereka akan diwajibkan lagi membuat identitas, ya, identitas laboratorium itu di implannya atau di gigi tiruannya. Ya. Jadi kalau ketemu kita sudah tahu oh ini tanggal berapa, siapa pembuatnya dan catatan di laboratorium dental sudah bisa diketahui identitasnya. Ya. Ini kasus-kasus yang pernah ditangani ya Samudra Hindia ya yang paling awal ya 2004 ya di Aceh ya. Itu 80% ya dari teman sejawat ya telah mengidentifikasinya juga membantu walaupun jumlah korbannya sangat banyak ya ribuan ya, tidak semuanya ya. Terakhir ini bencana longsor Cisarua ya 2026 kemarin ya. Itu hampir 100 eh, rangka yang teridentifikasi ya, termasuk juga dari gigi. Nah, ini juga jenazah yang terbakar pada kasus yang terakhir pada kasus Kuitang ya, di mana ada kasus demo yang terakhir ditangani dengan rekan Kontras di Jakarta ya. Nah, pada saat ini sedang berproses untuk hal tersebut ya. Nah, ini mengapa odontogram penting bagi kependudukan? Ya masalahnya saat ini bencana ya ya terutama Jawa Barat ya yang menjadi sorotan ya sudah pakar-pakar geologi ya sudah memperingatkan kepada kita semua ya ayo kita bersiap-siap ya bersiap-siap ya nah bukan hanya bersiap mitigasi ya dengan hal lain tapi juga bersiap untuk melakukan identifikasi masyarakat kita ya apalagi menjadi korban ya dan peluang berbasis NIK ini ya. Nah, ini kita catat ya. Jadi bukan hanya di bridging dengan kartu pajak ya, tetapi dengan medical record ya, tapi juga di bridging dengan data-data gigi ya. Harapannya seperti itu ya. Nah, bukan hanya dengan data sidik jari ya. Karena kalau sidik jari ini dengan sekian waktu terjadi pembusukan hilang ya. Sukar untuk diidentifikasi ya. Nah, ini odontogram perlu di bridging ya dengan NIK ya, terutama dengan elektronik KTP ya. Perlu kita pikirkan bagaimana tekniknya ya. Ini mudah-mudahan para para pakar, para ahli yang ada di Universitas Pajajaran itu dapat bersama-sama berkolaborasi untuk apa memikirkan ini menjadi solusi yang terbaik bagi masyarakat kita di Indonesia. Ya. Ya, ini manfaatnya tentu perlu kita perbandingkan dengan risikonya ya. Manfaatnya identifikasi korban lebih cepat ya.
mengurangi salah identifikasi, membantu keluarga, ya, mendukung hukum, asuransi dan administrasi kematian, ya. Tapi risikonya pun kita perlu pikirkan dengan baik, ya. Nah, ini kebocoran data kesehatan, ya, akses tanpa dasar hukum, kualitas data yang tidak seragam, dan ketimpangan akses layanan gigi. Nah, apa sih yang harus dilakukan, terutama para dokter gigi nih, karena urusan gigi katanya. Ya. Satu, isi odontogram awal untuk setiap pasien yang baru, ya. Jadi tolonglah mencatat odontogram, ya, semua, ya, secapek-capeknya praktek gitu, ya. Tolong dicatat, ya. Kalau enggak dibantu, ya, dengan para asisten, para perawat, ya, untuk melakukan pencatatan tersebut, ya. Sekarang pencatatan sudah digital, ya, jauh lebih mudah. Kemudian perbarui odontogram setelah setiap tindakan, ini penting, ya, dicatat, ya. Misalnya hari ini ditambal, kemudian datang pasiennya yang terakhir datang 5 tahun yang lalu, ya, itu dicatat, diperbarui datanya, ya. Nah, ini juga penting, simpan radiograf dan foto dengan tanggal serta identitas, ya. Disimpannya itu di rumah sakitnya, di tempat prakteknya, ya, secara digital. Kalau dulu susah, ya, menyimpan foto dengan radiograf, itu hancur. Kalau packingnya tidak bagus, amplopnya tidak bagus, lengket, hancur. Tapi sekarang digital, ya. Sekarang digital. Jadi itu sangat bermanfaat sekali, ya. Dan saya sangat mengharapkan masyarakat kita menyimpan foto radiografnya masing-masing, radiograf giginya maksudnya, ya. Nah, itu di simpanan digitalnya, ya. Nah, kemudian harapannya gunakan terminologi dan simbol yang konsisten, ya, mencatatnya sesuai standar odontogram, jangan jangan mencatatnya apa, senang yang mudahnya aja, ya. Itu banyak kejadian kasus pas saya cek dengan para teman sejawat, mahasiswa, oh ternyata mencatatnya yang mudahnya, tidak mengikuti dengan standar Interpol, FDI, ya. Itu akan susah nantinya, ya. Kemudian pastikan rekam medis mudah dicari, aman dan siap diekspor. Ya, sekarang sistem digital dengan sistem backup dan sistem security yang baik. Ya, itu tolong dipertahankan di rumah sakit, ya, di tempat praktek, di klinik-klinik, ya, atau pribadi. Ya, itu tolong disimpan dengan baik, ya. Dan ini rekam medis gigi yang baik adalah bagian dari pelayanan pasien, ya, ya. Sekaligus sebagai investasi katanya, ya, sebagai investasi forensik, ya, untuk masyarakat. Ya, ini checklist odontogram ini untuk dokter gigi, ya. Ya. Jadi setiap gigi itu intinya mampu menyimpan satu cerita, ya. Nah, mendokumentasi cerita baik secara biologis, klinis dan hukumnya, ya. Nah, jadi dengan semua terkumpul dengan baik dapat kita memperoleh baik nama, hak dan kepastian dari manusia ini, ya. Demikian, terima kasih, ya. Ada bonus sedikit, ya. Di sini identitas kita ada di gigi dan tanggung jawab kita ada di catatannya. Demikian sebagai bahan, mungkin ada hal yang ingin kita diskusikan, kita tanyakan. Saya sangat senang sekali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Prof. Iman. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Fahmi. Ini menarik sekali ya apa yang disampaikan beliau. Saya baru baru ngeh ya. Jadi setiap dipoto itu harus senyum ya Prof ya. Karena itu akan Iya, menyimpan betul. menyimpan identitas seseorang mungkin ya Prof ya. Jadi ya Betul. suatu saat mungkin saya kalau mau foto mau disenyum-senyum aja lah gitu ya. Kalau tertawa mungkin lebih bagus ya, karena kan semuanya bisa. Betul. Oke, akan lebih menarik lagi kalau kita buka pertanyaan ya, termin pertama. Untuk itu, kurang lebih sekitar 3 orang. Saya persilakan Bapak dan Ibu atau mahasiswa yang mau bertanya tentang hal ini, bisa dengan mengangkat tangan di eh, Zoom-nya. Silakan, Bapak dan Ibu atau mahasiswa, silakan. Biasanya harus ada satu orang dulu nih yang apa namanya yang memancing pertanyaan, baru nanti akan mengikuti Prof. Atau mungkin segan ke Prof ya, kayaknya ahli banget nih. Atau saya mungkin buka sedikit ya Prof ya. Kalau Silakan, Prof. misalkan saya punya datanya, data lagi masa kecil nih Prof, Ya, data giginya gitu ya. ya. Kemudian tiba-tiba, amit-amit mungkin ya, suatu saat mungkin sudah tua gitu. Karena nggak ada data, hanya datanya anak kecil gitu. Ada sesuatu kejadian misalkan ya,
dan tidak teridentifikasi, misalkan dari wajahnya apa dan sebagainya, sulit ya, kan pasti mengandalkan dari giginya. Apakah bisa korelasi antara ketika dia di kecil dengan sudah dewasa gitu, Prof? Mangga, Prof. Hmm. Baik, terima kasih, Prof. Ya, pertanyaan yang ini sekali, Prof. Ya. Eh, jadi intinya begini, Prof. Jadi gigi manusia itu ya ada fase gigi anak dan ada fase gigi dewasa, ya. Nah, kondisi gigi anak dengan kondisi gigi dewasa itu berbeda, Prof. Jadi dimulai umur 5 atau 6 tahun, itu gigi orang dewasa sudah mulai tumbuh dan gigi anak sudah mulai berganti. Dan itu selesainya sekitar 12 sampai 14 tahun ya menjadi gigi dewasa. Nah, kalau misalnya catatan gigi anaknya ada, ya kan, gigi dewasanya itu belum ada, ya, itu memang menyebabkan satu kesukaran ya. Tetapi biasanya kita terbantu dengan sekali lagi data radiograf ya. Karena data radiograf pada gigi anak itu menyimpan proses pertumbuhan data-data gigi dewasanya yang sedang akan tumbuh, Prof. Jadi terlihat di sana gitu. Nah, jadi dengan bantuan itu bisa data radiograf tadi itu bisa membantu sedikit banyak memberikan informasi ya terhadap kondisi giginya. Nah, itu secara klinis ya. Tetapi ada lagi ya kita sebut dengan aloanamnesis, Prof. Ya, aloanamnesis itu adalah proses tanya jawab yang dilakukan kepada para keluarganya, Prof. Ya, keluarga terdekatnya dan biasanya para keluarga ini mengetahui dan mengingat giginya, Prof. Keluarganya. Oh, ini bapak saya dulu giginya ada berwarna hitam di depan. Nah, itu kita coba ilustrasikan ya segala sesuatu informasi seperti itu ya. Dari semua korban misalnya bencana massal yang susah itu bencana massal ya karena kita harus memilah-milah dari ratusan korban misalnya seperti itu ya diidentifikasi. Nah, itu korbannya kita cari dan hampir rata-rata karena sangat spesifik itu kita ketemunya cuma satu datanya ya. Sangat jarang ya walaupun ada ya pada waktu kasus longsor kemarin kita membingungkan ada dua kondisi yang informasinya sama ya. Nah, informasinya sama, tapi terus ditelusuri, dipelajari lagi, dianalisis lagi, di-exclude lagi semua data-data, di-include lagi data-datanya, dan ternyata akhirnya tetap ketemu satu ya yang positif ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini belum sampai ada pada kasus yang belum bisa terpecahkan dengan kondisi itu, walaupun datanya masih anak-anak pada waktu itu ya, ada kemudian data dewasa ya, dan tentu inilah maksudnya Prof kita melakukan apa ya sosialisasi kepada masyarakat kita gitu ya. Data-data gigi itu tolong diingatkan juga itu kepada para dokter giginya gitu. Kadang-kadang dokter gigi kita ini capek ya pasiennya dalam semalam ada 2.000 gitu. Nggak sempat dicatat giginya ya. Ya, ya, Jadi kecapean ya. Nah, itu para pasien, para masyarakat mengingatkan saya minta catatan giginya dokter gitu aja. Ya, nanti simpan sendiri. Nah, itu penting itu. Mungkin begitu, Prof. oke. Terima kasih, Prof. Ya. Berikutnya, silakan Bapak dan Ibu atau mahasiswa. Gimana? Siap, siap, mangga, Prof. Prof, silakan, Terima Prof. kasih Kang Prof. Fahmi. Ini luar Ya, biasa ya, membuka apa ya semacam eh, insight gitu buat ternyata gigi itu menyimpan rekaman hidup seseorang paling akhir kayaknya ya ya, ketimbang organ tubuh yang lain gitu. betul. Nah, yang ingin saya ketahui lebih jauh adalah seberapa seberapa besar informasi yang bisa digali di masa yang akan datang dengan uh, bukan hanya soal rekam medik saya kira tapi rekam kehidupan seseorang yang bisa digali informasinya dari gigi gitu kan. Kalau tadi kan dari mulai struktur, kemudian posisi, komponen dan segala macamnya kita bisa mendeteksi. Jangan-jangan kalau jenazahnya Firaun masih ada itu masih bisa digali itu informasi
kehidupan beliau, hobi makannya apa, kemudian juga Nah, mungkin hobi kehidupan yang lainnya apa. Ini prediksi ke depan nih bakal seperti apa nih Kang Prof Fahmi, dengan ya, mengandalkan data atau mengandalkan atau menggali informasi dari gigi seseorang gitu. Begitu Kang Prof. ya, ya, baik. Terima kasih, Prof. Anwar. Jadi sebagai informasi, Prof ya. Jadi pola budaya atau hidupnya pun itu sudah dilakukan dan mampu untuk diinformasikan gitu ya. Contohnya pada rangka gigi eh, manusia purba ya. Kebetulan Ya, ya. ada satu karies kecil ya dan kita ambil ekstrak dari yang ada terdapat di dalamnya itu bisa diinformasikan makanan terakhirnya ya apa Hmm. yang ada dilakukan oleh pemilik giginya itu. Nah, dan juga bisa diketahui dengan pakar-pakar ahli biokimia dengan arkeologi. Nah, itu adalah dia sudah mengenal api atau tidak. Nah, itu sampai sejauh itu. Hmm. Ya, 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 Nah, ya. kita sampai saat ini ya mau menghubungkan ya dengan jenis makanan. Kebetulan itu jenis daun-daunan ya, ada daun-daunan ya. Tapi ternyata ketika penelitian awalnya jenis daunan itu tidak terdapat di daerah Padalarang di Gunung Mas Sigit gitu. Nah, ini kan jadi Hmm. menarik ya. Ya, ya, Bisa jadi ya. itu adalah tanaman yang memang dulu ada, tumbuhan yang ada pada saat itu sekarang sudah tidak ada ya karena kan rentang tahunnya antara 5.000 tahun sebelum Masehi sampai 12.000 tahun sebelum Masehi rentang budaya hidupnya. Nah, seperti itu. Dan juga kalau dari gigi itu juga pada kasus-kasus kriminal yang ada di saat ini ya, itu bisa diambil ya. Misalnya teraan giginya ya, kemudian jadi kalau pembunuh berdarah Oh, dingin, Prof, ya, itu iya, biasanya kalau iya. sudah melakukan tugasnya gitu ya, Abang dia, jangan dia buka tinggalin kulkas di ini. dapur gitu, Prof. Ah, Buka kulkas ya, di ya, dapur, ya. dia makan ya. Dia makannya apa gitu, makan suka kalau di luar negeri dia makan buah apel yang suka nyimpen ya, atau coklat atau keju, Prof. Ya, tapi alhamdulillah kalau di Indonesia nggak gitu ya, Prof ya. Mungkin bala-bala ya, Prof ya. Ketahuan gitu ya struktur giginya Ya, ya. nah kalau di keju itu, Prof, itu bisa dilihat teraan giginya, Prof. Ya, itu bisa Ah, direkonstruksi. Ya, ya, di ya, keju, ya. di coklat itu utuh, Prof. Ya, Ah, eh, semacam apa cetakan apel, gitu ya. buah apel. Iya. Ah, Tapi ya, ya, alhamdulillah sekali lagi itu kalau bala-bala berantakan, bro. ya, Tidak ya. bisa, bro. Nah, tapi intinya itu teraan gigi ya, kemudian ada karies ya, atau juga bisa menyimpan sebab-sebab kematian. Jadi fungsi kita melakukan salah satunya melakukan apa otopsi itu kan mencari sebab-sebab kematian, ya, bro. Nah, jadi apakah dia makan yang beracun, bisa seperti itu bisa refleksinya dari daerah oral, ya dari di gigi, ya. Nah, ini sangat membutuhkan keilmuan ilmu eh, komunikasi, Prof. Ini kita Ah, sangat ini, Prof. Kenapa? Karena masyarakat kita ini, Prof, harus dengan apa metode kemampuan ilmu komunikasi yang 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 kita tidak memilikinya dengan baik, ya, Prof. Saya siap. biasanya dengan di sini ada Prof Susi ya, Prof Sri Susilawati, Ibu Wakil Dekan ya yang terus menginikan kepada masyarakat ya, Prof Susi ya, untuk menginformasikan pada masyarakat. Tapi tetap saja ini kita sangat membutuhkan pakar-pakar dari eh, komunikasi, Prof, ya supaya masyarakat Siap. kita ini benar-benar merasa Ya, ya. apa informasi itu bisa dimanfaatkan. Begitu, Prof. Atur nuhun Kang Prof. Ya, Prof. Biasa ya. Terima Ayo, saya kembalikan Kang Iman. ya, Jadi terima kasih, Prof. ya, jadi nanti kampanye senyum Kang, kalau dipoto senyum, senyum Itu betul gitu ya. atuh. Betul, setuju itu. Kampanye senyum. Betul, betul. Kalau enggak yang lainnya silakan Bapak dan Ibu mahasiswa. Ini mumpung kita masih ada pakarnya nih, ya sulit untuk bertemu beliau, sibuk. Sekarang momennya untuk bisa bertanya dengan beliau nih, pakar tentang identitas gigi itu seperti itu. Bangga?
Atau mungkin sudah jelas kelihatannya Prof nih, nggak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah. Mungkin Atur nuhun. kita, karena memang kita nggak ada pertanyaan, saya akhiri dengan kata Baik. penutup dari Ketua Dewan Profesor. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan Prof. Adwar. Mangga Prof. Ya, aduh, nih terima kasih nih Kang Prof Fahmi. Saya saya kemarin sebenarnya waktu mengundang Kang Prof Fahmi itu kan judulnya tuh luar biasa ya, gigi dan identitas. Kalau nggak salah identitas kenegaraan atau apa. Bayangan saya tuh gimana gitu. Ternyata memang betul. Gigi itu adalah semacam rekam kehidupan seseorang paling ujung gitu, yang bisa dibuka gitu. Ternyata memang sampai kalau istilahnya tidak akan rusak kalau dibakar dalam 1000 derajat Celcius sekalipun. Nah ini memang nanti harus disambung dengan Prof Yoni nih, seorang ahli apa namanya, ahli morfologi tubuh manusia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Kang Prof Fahmi Oskandar. Tadi juga ada Kang Prof dan Ripanto ahli hukum. Beliau juga kemarin sudah mengisi, dan ada Prof Suharjo. Ini saya hafal dulu betul, beliau adalah guru besar senior di kedokteran gigi. Terima kasih Prof sudah hadir. Kemudian ada Prof Susi dan dokter gigi dari, kalau nggak salah ini ada yang dari Tasik, dari Subang, kemarin kita undang dari Bandung, bahkan tadi saya lihat ada dari Papua. Ini luar biasa kayaknya agenda Kang Prof Fahmi ini pesertanya paling banyak nih. Tumben ini pecah sampai 200 orang gitu Kang Prof. Biasanya kita di rentang 60 sampai 100, tapi alhamdulillah ini kayaknya kerjanya Bu Wadek satu nih kayaknya. Pokoknya hadir ya para dokter gigi se-Jawa Barat dan wilayah lain yang merupakan para alumni dari kedokteran gigi. Sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih kami hanya bisa memberi sertifikat kepada Kang Prof Fahmi. Mudah-mudahan ilmunya semakin menambah wawasan, semakin menambah keberkahan, dan semakin menambah Indonesia semakin sehat dengan memperhatikan kesehatan gigi. Saya kira ini luar biasa. Hatur nuhun buat semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu dalam Sajabi di edisi 296 kalau tidak salah. Ini ke 298, ini ke 297. Saya kira itu Kang Iman, dan bagi Bapak Ibu terutama para mahasiswa kedokteran gigi atau calon-calon dokter gigi, dan juga barangkali dokter gigi yang membutuhkan bukti sertifikat kehadiran, silakan mengisi absen, nanti akan kami kirimkan via email. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.